Halo sahabat-sahabat pinner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di siang hari ini? Saya harap tetap fokus ya. Ini rambut ini diatur-atur. Nah, kita sudah semakin dekat kepada open mainnet ya. Tanda-tandanya sudah kelihatan semua di X ya. Keramaian yang dibuat oleh para pionir. Ya, lihat nih. Logo Pi ya. Kebebasan finance. Lihat ya. Wow, siap terbang ya. Teman-teman saya mau sampaikan, biasakan nyimak sebelum berkomentar. Tadi saya membahas tentang P-meme ya, token. Saya tidak membahas tentang Picoinnya, tapi itu tokennya teman-teman. Ada yang bilang itu masih ini Bang Dema ya. Iya, saya paham ya. Jadi teman-teman coba dinyimak kalau mau ya. Tapi kalau tidak mau lihat videonya ya tidak usah dilihat. Kalau penasaran, nyimak tuntas agar tidak salah paham ya. Itu loh teman-teman. Nah, hari ini kita akan mengeksplor sebelum melihat kolom komentar juga ya. Ini yang di-upload oleh teman-teman kita. 1 jam ya. Banyak akun-akun baru yang muncul ya teman-teman pionir ya. Saya yang belum pernah lihat sebelumnya di X bermunculan membahas tentang Pi Network ya. Kita terjemahkan dulu ya. Ini panjang. Ini dari Money is Sell. Analisis. Kita kayak terjemahan. Analisis prediktif tentang agunan dolar S, jaringan Pi, dan potensi adopsi skala besar. Analisis agunan yang dideklarasikan secara eksklusif sebagai dolar dalam konstanta global Pi Wallet Pro. Nilai konsensus tetap koin Pi dan agunan dolar. Wow. Nilai konsensus sebesar 13.159 yang ditetapkan oleh komunitas Pi Network secara langsung menghubungkan koin tersebut dengan mata uang standar yang diakui secara global, dolar AS. Hal ini menjadi dasar penunjukan dolar sebagai mata uang agunan oleh Pi Wallet Pro. Nilai tetap ini menunjukkan ambisi Pi Network untuk memposisikan diri sebagai mata uang yang andal dan stabil dalam ekosistem global yang terdesentralisasi, yang menunjukkan potensinya untuk berfungsi sebagai mata uang di luar aset digital belaka. Nah, saya bilang Pi itu bukan hanya sekedar aset digital. Jadi selain dia aset digital, dia adalah mata uang digital. Potensi sebagai platform keuangan global. Kok ngantuk ya teman-teman? Gak bisa ditahan. Ya, yang mau diapa ya? Mau dipotong juga ya udah, biarkan aja, anggaplah itu iklan ngantuk ya. Waduh. Pi Network siap menghasilkan pendapatan dolar melalui biaya transaksi dan layanan platform setelah peluncuran mainnet terbuka. Biaya transaksi dengan biaya transfer ditetapkan sebesar 0,005 dolar. Platform ini diposisikan secara ideal untuk menjadi pilihan utama untuk transaksi internasional berbiaya rendah. Biaya layanan platform, pendapatan dari bisnis dan lembaga yang membangun blockchain Pi dapat menyediakan aliran masuk likuiditas berbasis dolar yang stabil. Keren ini ya penjelasannya. Struktur pendapatan ini dapat menciptakan tulang punggung keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung nilai Pi koin yang stabil. 3. Potensi praadopsi secara institusional dan pemerintah. Adopsi dalam skala besar bergantung pada peran serta proaktif lembaga dan pemerintah global. Jika entitas utama termasuk pemerintah AS mengamankan koin Pi terlebih dahulu untuk mengatasi utang nasional atau sebagai cadangan keuangan strategis, likuiditas yang diperlukan untuk adopsi skala besar dapat dicapai dengan cepat. Sebaliknya, jika tidak
ada pra-adopsi seperti itu, kekurangan likuiditas awal dapat menyulitkan pemenuhan janji batas pertukaran bulanan sebesar $250 per pionir. 250.000 ya. Kemungkinan adopsi skala besar oleh pemerintah AS. Skenario di mana pemerintah AS memperoleh 105 juta koin Pi sebelum 22 Februari 2005 atau paling lambat pada 14 Maret 2005 untuk mengimbangi utang nasional dan memfasilitasi adopsi skala besar bergantung pada beberapa faktor. 1. Masyarakat global mengakui nilai konsensus 3.14.159 dan P-Coin mendapatkan legitimasi yang sebanding dengan mata uang fiat. 2. Keputusan strategis pemerintah AS untuk memanfaatkan P-Network sebagai ekosistem keuangan terdesentralisasi yang melengkapi sistem ekonomi tradisional. 3. P-Blockchain membuktikan keandalan teknisnya yang mempertahankan likuiditas yang cukup untuk mendukung transaksi global dengan lancar. Jika terwujud, skenario ini dapat memacu adopsi luas oleh pemerintah dan lembaga lain yang secara signifikan meningkatkan kehadiran global P-Network. Tantangan likuiditas dan kendala awal, ini likuiditasnya. Jika pemerintah atau lembaga tidak melakukan pra-adopsi, fase awal mainnet terbuka mungkin menghadapi tantangan dalam menghasilkan likuiditas dolar yang cukup. Akibatnya pemenuhan batas pertukaran bulanan sebesar $250.000 untuk para pionir dapat tertunda. Untuk mengatasi hal ini diperlukan keterlibatan proaktif dari lembaga dan upaya merangsang adopsi global. Kesimpulan, skenario adopsi jaringan Pi skala besar. Kecanggihan teknis dan potensi Pi Network sebagai platform keuangan global memberikan landasan yang kuat untuk adopsi skala besar. Skenario di mana pemerintah AS menggunakan P-Coins untuk mengimbangi utang nasional dan mencapai adopsi skala besar awal adalah logis dan layak. Namun, rintangan awal yang terkait dengan likuiditas dan pembangunan kepercayaan global tetap menjadi tantangan kritis. Mengatasi masalah ini secara sukses dapat memposisikan P-Network sebagai kekuatan transformatif dalam ekosistem keuangan digital yang membuka jalan bagi paradigma baru dalam ekonomi global. Wah, ini ya luar biasa ini, teman-teman. Analisis prediksi tentang anggunan dolar, jaringan Pi, dan potensi adopsi skala besar ya. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan ya. Saya sudah jelaskan bagaimana kita memasuki open mainnet ketika disupport oleh lembaga-lembaga, khususnya lembaga pemerintah, maka siap terbang ya. Dan saya yakin bahwa Bang Nicholas sedang mengusahakan upaya yang terbaik dalam melandingkan open mainnet, sehingga seperti yang disampaikan bahwa untuk open mainnet tidak ada halangan, tidak ada faktor penghambat dari eksternal. Tetap semangat para pionir, sukses untuk Anda semua. Silahkan saudara-saudaraku share video ini untuk memberikan semangat kepada para pionir yang lain. Sukses.